Halo sahabat semua, sebelum aku mulai podcast, please like, share, subscribe YouTube channel aku ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan banyak rezekinya ya. Amin. Hari ini aku melanjutin kisah tentang kecelakaan di busway ibuku. Nah, kan yang part episode 1 ibuku kan nggak bisa dioperasi karena minum aspilet ya kan, karena obat pengencer darah. Jadi harus nunggu beberapa hari agar kembali normal gitu. Karena kalau dioperasi pada saat minum obat pengencer darah takutnya terjadi pendarahan, apalagi ibuku umur udah 60-an pada saat itu. Lalu setelah itu, nah akhirnya datanglah hari operasi ini namanya tulang pemasangan pen. Nah setelah operasi alhamdulillah berjalan lancar, udah kan akhirnya ibu dirawat beberapa hari di rumah sakit, kalau boleh pulang dengan memakai gips gitu kan. Apa sih pakai gips dan pakai gendongan itu loh. Nah nanti dia rutin seminggu sekali ke dokter gitu kan, untuk meriksa jahitan, untuk meriksa yang lainnya. Nah singkat cerita, setelah 3 bulan atau 3 bulan 4 bulan ya, 3 bulan 4 bulan tuh ibu kan harus latihan gitu kan. Itu kan pasang pen kan, itu harus latihan untuk biasanya kan tertekuk tuh tangannya ya, harus latihan untuk lurus tangannya gitu biar nanti bisa bergerak. Tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata pada saat ibu untuk meluruskan tangannya itu nggak bisa, sahabat-sahabat, nggak bisa. Dokter udah bilang tolong dong bu, ini bu usahakan segala macam. Dokter tetap memaksa ibuku untuk meluruskan tangannya karena kan mungkin anggapnya udah kaku kan. Tapi kok ibuku tuh setiap meluruskan tangan tuh selalu terasa sakit gitu, terasa ngilu. Terus dokter paksa gitu kan, nggak bisa, nggak entah gimana nggak bisa gitu kan. Akhirnya ibu tetap aja nggak bisa ngurusin tangannya, padahal secara teori harusnya setelah pasang pen, setelah udah sembuh yang lain-lainnya tuh bisa meluruskan tangan, karena kan pasang pen tuh kan untuk menyangga ya yang patah itu ya. Ternyata ibu udah berusaha, udah sering kontrol, dokter juga udah maksa-maksa, tetap nggak bisa, udah di fisioterapi nggak bisa. Akhirnya kita cari second opinion dong ke rumah sakit lain, rumah sakit khusus tulang yang ada di Jakarta waktu itu ya. Habis itu aku lupa sih nama rumah sakitnya. Nah rumah sakit itu kita ke sana gitu untuk cari second opinion, dan kebetulan pada saat itu ada dokter yang cukup terkenal, dokter tulang yang cukup terkenal, dan kebetulan aku searching kan, dia kebetulan praktek di situ. Akhirnya aku sama bapakku sama ibuku ke sana kan, ngecek. Udah hampir 6 bulan tuh kalau nggak salah tuh, harusnya kan udah bisa tangan tuh diluruskan, ternyata ibu nggak bisa gitu. Tahu nggak sih apa yang diagnosa dokter itu, sahabat-sahabat? Jadi setelah diperiksa, di ronsen ulang segala macam, jadi ternyata dokter yang sebelumnya itu masang pennya terlalu kecil. Aku nggak ngerti ya bahasa dokter, pokoknya terlalu kecil, jadi tuh nggak kuat menopang tulang ibuku sama bobot tangan ibuku. Kan tangan ibuku kan besar juga kan, karena kan ibuku berat badannya 90 kilo. Jadi itu pennya itu tuh nggak cocok, istilahnya nggak applicable, sehingga wajar aja kalau ibu tidak bisa menggerakkan tangan dengan sempurna atau meluruskan tangan dengan sempurna, karena emang sulit, ini kekecilan, dan itu bisa menyebabkan apalah aku nggak ngerti, pokoknya intinya tuh gagal ya, itu operasi itu gagal gitu sebenarnya. Terus aku kaget kan, ya Allah dok, terus gimana solusinya kan, udah berjalan 6 bulan gitu kan. Kata dokter ya solusinya ini harus dibongkar ulang pennya, jadi operasi ulang, bongkar lagi, diganti pen yang baru. Bayang dong sahabat-sahabat, itu tuh uh, ibu tuh pas dengar itu udah sedih banget kan ya, karena ibuku tuh termasuk orang yang sangat aktif bergerak gitu. Dia tuh dari muda sampai dia pensiun jadi guru itu dia sangat aktif bergerak, dari mulai dagang, dari mulai punya restoran, punya beras, terus kemana-mana sendiri. Jadi kebayang dong ketika dia ada halangan dengan tangannya yang satu itu, gak bisa ngapa-ngapain dan rasa sakitnya luar biasa, dia benar-benar mentalnya down gitu. Ibuku tuh benar-benar mentalnya down dan sedih gitu, dan apalagi mendapatkan kabar bahwa itu dia salah salah operasi. Aku nggak ngerti kenapa dokternya pada saat itu nggak bilang ke kita, atau emang ini hanya dokter tertentu yang mengetahui hal itu, karena kan aku cari second opinion ya, dan ini dokternya cukup terkenal reputasinya juga gitu dibanding dokter sebelumnya. Nah habis itu aku, ya udah solusinya harus operasi dong, sedangkan pada saat itu ibu kondisinya tuh pada saat pasca
kecelakaan itu tuh ibu juga kondisinya tuh down, jadi ibu udah mulai jarang makan tuh, maksudnya jarang makan tuh udah nggak suka makan, udah semangat hidupnya berkurang sih memang. Sedangkan kondisi itu tuh nggak bisa kalau operasi dalam kondisi yang nggak fit gitu kan. Akhirnya dokter pada saat itu ya udah terapi dulu lah sampai ibu punya kondisi kesehatannya memungkinkan untuk bisa dilakukan operasi ulang pemasangan pen. Malah dokter menyarankan untuk sementara dikasih tangan palsu. Aku nggak ngerti caranya gimana masangnya tangan palsu, aku juga kurang paham sih. Tapi kayaknya itu nggak jadi opsi ya, karena itu ada pilihan lain untuk bisa. Cuman masalahnya karena udah lebih dari 6 bulan itu ada kondisi-kondisi tertentu, kekakuan, kata dokter, kekakuan tulang, kekakuan otot, dan itu tuh butuh treatment lebih lanjut gitu ketika memutuskan operasi ulang. Karena kan dia tuh udah tangannya itu kan nggak pernah lurus tuh, jadi terlalu deket, terus terlalu nengkuk, terus itu tuh sebenarnya otot-ototnya tuh udah sangat kaku banget, sama tulang-tulangnya tuh udah gimana ya, pertumbuhannya juga nggak, dilalanya pertumbuhannya jadi nggak sempurna, jadi ibu itu penyambungannya juga nggak sempurna gitu. Mama pada saat itu perlu treatment lebih jauh. Itu udah kayaknya pada saat bolak-balik itu sampai mendapatkan diagnosa seperti itu dari dokter tuh hampir dalam waktu 9 bulan gitu. Karena ya setahun dari pasca ibuku kecelakaan busway, ibuku tuh dipanggil Allah, meninggal dunia. Aku nggak tahu penyebabnya, apakah dari kesalahan itu menyebabkan ibuku jadi kesalahan operasi sehingga menyebabkan tidak nyaman, ibu jadi nggak semangat, terus akhirnya ibu meninggal dunia, apakah ada kaitannya. Tapi apa juga karena ibu kan menghidap cancer, walaupun sudah dinyatakan sembuh sama rumah sakit sih. Apa karena cancernya gara-gara daya tahan tubuhnya berkurang, semangatnya berkurang, cancernya tumbuh lagi, aku juga kurang paham sih. Cuman yang perlu aku garis bawahi di sini sahabat-sahabat ya, untuk penyakit misalnya khusus untuk yang kecelakaan gitu ya, aku saranin banget kalian itu carilah dokter yang benar-benar ahli di bidang tulang gitu kan. Terus yang kedua, kalau kalian merasa ragu-ragu dengan diagnosa dokter atau gimana, kalian harus cari segera second opinion gitu kan. Aku tuh dulu sampai nggak kepikiran, kenapa ya, sebenarnya nggak boleh ngomong kayak gini, kenapa ya setelah 6 bulan baru aku bawa ibuku ke rumah sakit tulang gitu kan, yang sama dokter yang itu. Kenapa nggak pas awal-awal pas ibu udah ngeluh bahwa ini nggak bisa nekuk, nggak langsung dibawa, karena kan kita pikir mungkin ibu kurang semangat atau apa. Ternyata segala gejala-gejala yang pada saat ibu atau siapapun yang kena penyakit itu, kita harus benar-benar awareness guys. Second opinion itu perlu banget, banyak banget kejadian di hidup aku tuh alhamdulillah masih berdiri sampai sekarang tuh karena Allah, dan kita coba ikhtiar cari second opinion. Karena kita kan karena menurut aku kan semua orang punya kondisi yang berbeda ya sahabat-sahabat, kayak gitu. Jadi itu aja sih share aku hari ini, pentingnya cari second opinion. Dan untuk tulang, berkaitan patah tulang yang lain-lainnya, itu wajib banget kamu ke dokter untuk melakukan operasi penyambungan pen, dan perlu dicek after death-nya. Kalau misalnya kira-kira ada yang bermasalah, langsung dicek sebelum tulang-tulang itu atau otot itu menjadi kaku ya sahabat-sahabat. Sekian dulu sharing aku tentang kecelakaan di busway, dan itu terjadi sama ibuku. Kalian boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku. Terima kasih semua. Bye bye.